Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mary Salpia. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan hasil mini riset yang telah saya teliti yang berjudul Peran Pembelajaran Quantum Learning dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa di MA Al-Istiqomah Kota Sukabumi. Adapun latar belakang masalah, agar peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya, maka perlu adanya bantuan. Bantuan dimaksud berupa pemberian pembelajaran metode quantum learning. Hal ini sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa penerapan metode quantum learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Maka dengan begitu, seorang guru perlu menyusun rencana sistematis pemberian pembelajaran metode quantum learning untuk membantu meningkatkan motivasi dan mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Adapun rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep pembelajaran quantum learning? Bagaimana implementasi metode quantum learning dalam pembelajaran fikih? Bagaimana hasil penerapan pembelajaran quantum learning dalam mata pembelajaran fikih? Bagaimana kelebihan dan kekurangan pembelajaran quantum learning dalam mata pelajaran fikih? Pada materi apa saja pembelajaran quantum learning diterapkan di MAS Al-Istiqomah Kota Sukabumi? Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui bagaimana konsep pembelajaran quantum learning, untuk mengetahui bagaimana implementasi metode quantum learning dalam pembelajaran fikih, untuk mengetahui bagaimana hasil penerapan pembelajaran quantum learning dalam mata pelajaran fikih, untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan pembelajaran quantum learning dalam mata pelajaran fikih, untuk mengetahui pada materi apa saja pembelajaran quantum learning diterapkan di MAS Al-Istiqomah Kota Sukabumi. Adapun landasan konseptual quantum learning. Quantum learning adalah interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Dan ada juga quantum learning merupakan petunjuk strategi dan seluruh proses pembelajaran yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat suasana belajar menyenangkan dan bermanfaat. Prinsip quantum learning. Prinsip pembelajaran quantum learning adalah membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Adapun tujuan pokok quantum learning. Quantum learning merupakan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru terhadap siswa dengan menerapkan berbagai bentuk model untuk bisa tercapai tujuan dari quantum learning. Adapun tujuannya, meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan siswa mampu meningkatkan partisipasi untuk lebih baik lagi dan mengubah keadaan yang buruk menjadi benar. Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa mampu meningkatkan motivasinya dalam belajar untuk mencapai tujuannya dalam belajar, dan minat dalam belajar juga sangat meningkat. Meningkatkan daya ingat dan meningkatkan rasa kebersamaan siswa mampu meningkatkan daya ingat lebih tajam. Yang terakhir, meningkatkan daya dengar dan meningkatkan kehalusan perilaku siswa mampu mendengar dengan baik dalam pembelajarannya dan meningkatkan perilakunya dengan baik dan benar. Apa sih model quantum learning? Quantum learning memberdayakan seluruh unsur yang ada dalam proses pembelajaran yang mencakup petunjuk-petunjuk untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, menyampaikan materi pembelajaran, memahami cara siswa menyerap informasi yang disampaikan dalam proses pembelajaran, dan memudahkan proses pembelajaran dengan menggunakan model tersebut. Langkah-langkahnya. Pembelajaran quantum learning sering dikenal dengan istilah tandur. Nah, apa sih itu istilah tandur? Yang pertama, tumbuhkan. Yang kedua, alami. Yang ketiga, namai. Yang keempat, demonstrasi. Selanjutnya, ulangi. Dan yang terakhir, rayakan. Terus kita ke pembahasan selanjutnya, apa sih itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Nah, dalam motivasi belajar, ada prinsip motivasi belajar yang pertama. Ujian lebih efektif daripada hukuman. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. Semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu apa sih? Yang pertama ada guru, orang tua, dan lingkungan. Fungsi dari motivasi belajar itu apa? Nah, fungsi dari motivasi belajar itu ada mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi, motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.
dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain atau akan membaca komik sebab tidak sesuai dengan tujuan. Adapun prestasi belajar, apa sih itu prestasi belajar? Prestasi belajar adalah apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Nih, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu apa? Adapun diri siswa. Apa sih itu diri siswa? Faktor yang datang dari siswa termasuk kemampuan yang dimilikinya. Di samping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, ada juga faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, serta faktor fisik dari psikis. Luar dari siswa, prestasi belajar siswa sangat dipengaruhi oleh kualitas pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran ialah tinggi rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jenis prestasi belajar ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Fungsi prestasi belajar yang pertama sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai anak didik, sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu, sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan, sebagai indikator internal dan eksternal dari suatu institusi pendidikan, dapat dijadikan sebagai indikator terhadap daya serap anak didik. Metode penelitian. Nah, di sini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun profil sekolah. MA Al Istiqomah adalah lembaga pendidikan swasta yang beralamat di Jalan Nyemplung, Gang Kertapura, RT 5 RW 9, Kelurahan Nyemplung, Kecamatan Merodoyong, Kota Sukabumi. MA Al Istiqomah didirikan setelah terdapat lulusan MTS Al Istiqomah yang merupakan lembaga di bawah naungan Yayasan Al Istiqomah yang sekarang bernama Yayasan Al Istiqomah Wildani, didirikan pada tahun 1952 oleh seorang bernama Kiai Haji Dadun Wildan. Nih, kalian bisa lihat sendiri di sini ada visi dan misi MA Al Istiqomah. Konsep pembelajaran quantum learning. Konsep quantum learning yang menjadi landasan guru dan proses pembelajaran dalam model penelitian quantum learning dikenal dengan istilah Tandur. Nih, implementasi metode quantum learning dalam pembelajaran fikih. Ya, bisa lihat kalian ini ada implementasi metode dalam pembelajaran fikih ya, dengan menggunakan metode quantum learning. Di sini yang pertama ada tumbukan. Apa sih itu tumbukan? Sebelum masuk dalam materi pembelajaran yaitu tentang jual beli dalam Islam, terlebih dahulu pendidik menumbuhkan motivasi peserta didik dengan mengawali aktivitas belajar mengajar di kelas dengan berdoa. Ya. Terus yang kedua, alami. Apa itu alami? Pendidik menjelaskan materi dan menciptakan pengalaman umum yang sering dialami peserta didik. Pada saat menyampaikan sebuah materi apa yang berhubungan dengan jual beli yang banyak terjadi dalam kehidupan lingkungan sekitar. Pendidik menceritakan kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan peserta didik seperti jual beli di warung itu sekitar rumah. Peserta didik semangat dan termotivasi dengan melibatkan pengalaman yang juga pernah ia alami, sehingga dengan tudung juga akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang juga ia alami. Namanya, pendidik merangsang semangat, motivasi, dan rasa senang peserta didik. Dengan melontarkan sebuah pertanyaan itu, peserta didik sekalian, Bapak kan sudah sampaikan materi tentang jual beli dalam Islam. Jadi menurut pendapat kamu, apa itu jual beli? Demonstrasi. Setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan hasil diskusinya di depan kelas, sedangkan kelompok yang lain diberi kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Ulangi. Peserta didik memberi kesimpulan dengan mencatat hasil diskusi yang dianggap penting dan yang berhubungan dengan materi yang telah disampaikan. Rayakan. Peserta didik merayakan hasil usaha selama pertemuan berlangsung. Pendidik mengajak peserta didik untuk bersyukur atas pertemuan dari ini dapat berlangsung dengan baik dan bertepuk tangan bersama. Hasil pertemuan tersebut bahwa peserta didik semakin percaya diri, antusias, dan semangat belajar. Hasil penerapan pembelajaran quantum learning dalam mata pelajaran fikih. Rancangan pembelajaran quantum learning tergambar dalam istilah Tandur, memberikan efek yang baik terhadap hasil belajar peserta didik di masa Al-Istiqomah. Terlihat pada awal pembelajaran di mana antusias peserta didik menjawab salam, respon terhadap apresiasi pendidik, dan perhatian terhadap penjelasan pendidik yang begitu semangat. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan metode quantum learning. Kelebihan: secara operasional, penerapan metode quantum learning dalam pembelajaran
Fikih di masalah di Komakoto Sukauni. Dalam usaha penelitian yang baik ini tentu memiliki sifat positif dan negatif, tergantung dari sudut pandang menilainya. Karena pada dasarnya memang tidak ada satupun metode pembelajaran yang sempurna. Adapun kelebihan, peserta didik merasa nyaman dan menyenangkan selama mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik menumbuhkan kepercayaan diri dan termotivasi. Peserta didik dapat membina tanggung jawab dan disiplin. Kekurangan, perkembangan dan kematangan masing-masing individu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adanya keterbatasan sumber belajar dan media belajar yang mendukung penerapan quantum learning dalam proses pembelajaran, membutuhkan dan menuntut keahlian dan keterampilan seorang pendidik. Nah, materi apa aja sih yang cocok digunakan dengan metode quantum learning? Di sini kita menggunakan metode ini dengan pembelajaran fikih. Sebenarnya selain dari itu, quantum learning tidak hanya digunakan di mata pembelajaran fikih saja ya. Beberapa mata pelajaran juga dapat digunakan dengan menggunakan metode pembelajaran fikih. Contohnya itu ada matematika, IPA dan lainnya. Jadi pada intinya dengan metode quantum learning itu tidak hanya bisa digunakan dengan pembelajaran fikih, mata pelajaran yang lain juga bisa digunakan dengan metode pembelajaran fikih. Nah, terakhir kesimpulan, quantum learning terkenal dengan prinsip bahwa dunia ke dalam dunia kita dan dunia kita ke dalam dunia mereka. Artinya bahwa peserta didik seakan-akan larut dalam dunia materi yang akan dipelajari, sehingga peserta didik merasa tenang, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Thank you. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.